kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Tapi selama ini nggak ada di Bumi Jaya. Itu hoax itu semua Pak, nggak ada Pak. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya mau ke Mbak Anis Hidayat dulu sebelum Mbak Devi dan Bu Kusnul. Mbak Anis, tadi penjelasan dari Pak Suparman, Migran Care mengada-ada satu. Kedua, benarkah ada pro kontra di sana masyarakat yang memang justru ingin tempat rehabilitasi yang tidak berizin ini sejauh ini dugaannya, itu justru banyak yang mau untuk dibuka lagi gitu. Jadi pro kontra ada. Gimana Mbak Anis? Saya kira bukan kapasitas saya untuk menanggapi pro kontra ya, tetapi apa yang ingin kita dorong adalah bagaimana membuktikan dugaan atau potensi pelanggaran HAM-nya itu diuji oleh Komnas HAM dan aparat kepolisian setempat gitu. Dan saya juga tidak ingin menjawab bahwa Migran Care mengada-ngada gitu ya. Saya kira itu tidak perlu saya jawab. Sekarang polisi sudah bergerak, Komnas HAM sudah bergerak gitu ya berdasarkan laporan kami. Maka ya mari kita tunggu sama-sama untuk bagaimana kasus ini didudukkan secara proporsional gitu ya. Fakta-fakta tentang potensi pelanggaran HAM-nya, fakta-fakta tentang potensi dugaan perbudakan modernnya dan yang lain-lain gitu. Jadi saya kira kita mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM dan aparat penegak hukum gitu, karena koridor hukumnya juga sudah jelas gitu ya. Kalau ada pandangan masyarakat yang pro kontra, saya kira itu dinamika di dalam kehidupan sosial kita gitu ya. Tetapi ya biarkan polisi bekerja gitu dan Komnas HAM. Oke, jadi Mbak Anis ada info juga tidak yang mengelola tempat rehabilitasi itu selain Pak Bupati, ada siapa saja begitu mungkin? Ya bukan kapasitas saya untuk menjawab siapa yang mengelola tempat itu. Silahkan ditanya kepada BNN. Mbak Anis, saya mau tanya, kalau gitu, kita lihat ada definisi yang harus dijelaskan ya Mbak Anis ya. Ketika ada dugaan perbudakan dari kacamata Migran Care, maka kemudian kita juga harus dengar definisi perbudakan yang dirasakan berpotensi terjadi nih di sel tersebut. Silakan mungkin Mbak Anis. Iya, perbudakan modern itu kan berdasarkan konvensi anti perbudakan yang diissued oleh PBB, itu adalah satu kondisi ya, satu kondisi di mana seseorang itu dikuasai untuk kemudian dipekerjakan gitu. Atau perbudakan biasanya ada di sektor pekerja dan juga seksualitas gitu. Jadi dua sektor itu yang selama ini rentan di mana orang itu menjadi korban perbudakan. Kalau di dalam regulasi nasional kita itu seperti yang saya katakan di awal, salah satu bentuk perbudakan adalah perdagangan manusia yang diregulasikan dalam Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, di mana orang ditampung, ditempatkan, dipekerjakan, kemudian mengalami eksploitasi gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dipidana sesuai pasal 2 undang-undang itu adalah minimal 3 tahun sampai 15 tahun penjara, denda 120 juta sampai 600 juta, dan jika pelakunya adalah pejabat publik maka diperberat dengan tambahan kurungan 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan gitu. Jadi saya kira koridor hukumnya jelas gitu ya. Kemudian juga ada undang-undang HAM yang mengatur setiap orang berhak untuk tidak menjadi diperbudak dan tidak boleh menjadi korban perbudakan gitu ya. Kemudian juga ada jika ada yang anak masih di bawah umur itu bisa juga menggunakan undang-undang tentang pelindungan anak dan juga undang-undang ketenagakerjaan. Oke. Loud and clear Mbak Anis, jelas ada definisi yang dipilih oleh Mbak Anis adalah tadi perbudakan modern. Tapi saya akan mau tanya nanti soal definisi ini ya, ke Bu Kusnul juga, ke Mbak Devi juga. Saya mau ke Pak Suparman dulu untuk terakhir. Pak Suparman, yang dikatakan Migran Care adalah kita tunggu prosesnya karena bukti-bukti juga sudah dipegang oleh Migran Care. Jika terbukti ada indikasi melakukan perbudakan, bagaimana Pak Suparman? Ini harus dihentikan, warga-warga harus disosialisasikan, diedukasikan. Nah, seperti apa tanggung jawabnya? Sosial dulu deh, tanggung jawab sosial. Ini kita tunggu proses dari penyelidikan dari pihak kepolisian dan Komnas HAM karena mereka sampai saat ini juga masih bekerja di Kabupaten Langkat. Jadi kalau menurut saya kalau untuk tuduhan seperti itu ya kita tunggu aja nanti hasil dari mereka. Oke.
Oke, saya mau ke Bu Kusnul. Bu Kusnul, tadi Mbak Anies kan bilang perbudakan modern gitu ya. Acuannya tentu dari PBB. Nah, ini kita bedakan dulu deh definisinya yang agar tepat juga kita mengerti. Kalau pemahaman saya kan mungkin perbudakan kan modelnya lama. Itu kan sama saja kayak dulu orang Afrika yang dibawa ke Amerika, kemudian harus bekerja di lahan pertanian, dan ini kan sama posisinya kalau itu yang terjadi. Ya kan, kita juga tadi dikatakan diduga. Kalau yang model konsep, ini konsep kampus ya, konsep dalam konteks itu yang disebut modern slavery system itu di dalam satu sistem global korporasi yang seperti itu, yang kita kemudian tidak bisa keluar dari ini ya, kita dieksploitasi habis-habisan di situ. Secara sistem itu namanya perbudakan yang modern di dalam. Kalau ini perbudakan lama di era modern, barangkali begitu. Nah, tapi balik karena lagi. Karena menggunakan cara-cara yang dugaan dengan cara-cara lama. Modelnya kan lama kalau tadi dikatakan diduga seperti itu. Tapi kembali lagi sebetulnya ini persoalan yang kebijakan dari bupati. Kalau sebelumnya adalah ketua DPRD, sebetulnya kan sangat paham dengan aturan main, the legal and political rule of the game dari bagaimana sih sebetulnya kan mudah. Kalau sebagai seorang pemimpin, dia bisa kemudian membuat yang namanya policy, kebijakan. Ya, kebijakan ini narkoba ini jadi persoalan tidak hanya lokal, nasional dan global. Bahkan kita menjadi sampah dari global isu global tentang narkoba itu. Nah, di sini kan harus diurai mana yang pemakai dan mana yang bandar. Ini persoalannya kan bandar bisa kemana-mana, belum ada yang masuk. Ini kan semua pemakai. Saya sangat prihatin kalau tadi dikatakan setiap hari ada berapa? Seratusan yang datang. Nah, itu kan dengan mudah sebetulnya sebagai seorang bupati keluarkan dana APBD-nya, kayak gitu kan, bikin perdanya. Kemudian koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dari kepolisian, kesehatan, kemudian Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba secara Daerah. Hukum, secara regulasi, Sebetulnya sangat mudah kalau Anda berkuasa kayak gitu kan. Karena itu menjadi isu yang harus diselesaikan sebagai seorang bupati. Bagaimana menyelesaikan, dan tidak hanya fisik. Nah, ini persoalan. Sebetulnya tidak hanya rehab itu kan persoalan fisik. Ini persoalannya kalau dibawa ke rumah sakit jiwa atau kan yang sakit jiwanya, tapi kan nggak ada poli bagaimana menyembuhkan mental kayak gitu. Ini yang kedua lagi ya mental miskin itu tadi kalau bicara tentang korupsi dan sebagainya itu. Saya mau dengar Mbak Devi, ini antara kalau kita masuk ke kakinya atau mungkin ke sepatunya masyarakat di sana yang katanya ada yang butuh juga untuk rehabilitasi, tidak punya uang makanya memilih untuk ke situ, ke selnya Pak Bupati ini. Gimana tuh? Society itu akan lebih milih kebutuhan diutamakan atau tadi iris tipis dengan perbudakan di era modern? Begini, kita perlu bawa isu ini untuk mengingatkan publik, masyarakat bahwa praktek perbudakan ini bisa jadi bukan hanya terjadi di Langkat, itu persoalannya. Jadi kita harus ambil ini. Sederhana, tadi pertanyaan tentang apakah yang dikatakan migrant care itu benar atau tidak, sebenarnya sederhana nanti dicek ya. Satu, kalau sudah orang dipekerjakan sehari lebih dari 8 jam, tidak ada perjanjian tertulis, tidak jelas liburnya kapan, nginepnya kapan, tidak ada asuransi, tidak ada macam-macam, dan itu ada 20 sebenarnya, itu sudah masuk dalam hal yang namanya perbudakan di era modern. Makanya tadi yang saya sampaikan, masyarakat sering lupa, kita akhirnya fokusnya dibawa ke politik, which is itu bagus, tepat, perlu ada perbaikan politik kita. Tapi jangan-jangan saya atau siapapun menjadi pelaku dari hal tersebut. Ini yang harusnya juga dihentikan. Karena angkanya perbudakan di era modern itu yang tinggi justru adalah pekerja domestik 24%, 18% baru di konstruksi, 15% manufacturing, yaitu misalnya bikin sepatu, bikin tas dan sebagainya, 11% baru perkebunan dan pertanian. Jangan sampai sebenarnya bukan hanya Bupati Langkat yang melakukan perbudakan tadi, bukan masalah narkobanya dan sebagainya, yang mana itu juga sangat penting untuk kita soroti, tapi kita pun harus sudah mulai belajar menghargai siapapun orang yang bekerja dengan syarat-syarat tadi, termasuk misalnya orang yang ada di rumah kita. Karena ini satu persoalan yang tadi saya sampaikan di awal, perbudakan di era modern, kejahatan yang terselubung, baik pelakunya
merasa tidak melakukan atau pura-pura tidak tahu atau sengaja melakukan itu karena mendapatkan keuntungan ekonomi dengan mempekerjakan orang seenak-enaknya 8 hari seminggu, 26 jam sehari kita mendapat keuntungan dan kita tidak merasa bahwa itu adalah perbudakan modern. Karena apa? Kita akan berdalih bahwa kita justru memberdayakan orang tersebut secara ekonomi. Nah, ini sebuah dalih klasik yang terjadi di seluruh dunia. Yang artinya belajar dari kasus ini, kita semua harus menghentikan diri kita sebagai penjajah-penjajah dari manusia lainnya. Oke, jelas sekali, komprehensif sekali. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana masyarakat yang memang dalam keadaan tidak mudah ya. Kalau dengan kesusahan dan kebutuhan yang mendesak, akhirnya memilih hal-hal seperti ini yang cepat begitu ya. Upah cepat, insentif cepat begitu. Tapi kemudian dia tidak sadar dia di sistem yang tadi corrupted seperti itu. Kita akan sambung lagi sesaat lagi.